Tadi pasien itu sempat benerin celananya sendiri loh Pak, dan saya juga sempat menyelimutinya. Kalau pasien itu sudah meninggal dunia, bagaimana caranya pasien itu bisa benerin celananya sendiri? Halo Wal, balik lagi bersama gua Aiman. Nah, pada UHB 01 kita sudah membahas sosok anak kecil berkepala buntung. UHB 02 misteri 3 km, dan pada UHB 03 kali ini gua akan menceritakan kisah yang sempat viral di TikTok pada tahun 2023 yang lalu, di mana videonya itu sudah ditonton oleh lebih dari 11,9 juta kali loh Wal, sejak video ini dibuat. Nah, mungkin dari kawalan di sini sudah ada yang tahu tuh ceritanya. Ceritanya ada seorang dokter bernama Isna yang membagikan pengalamannya saat berjaga di instalasi gawat darurat atau IGD. Dokter Isna mengatakan saat itu ada pasien masuk ke ruang IGD, kemudian dengan sigap dong sebagai seorang dokter langsung memeriksa dan mencoba berkomunikasi dengan pasien tersebut. Alhasil pasien itu meresponnya, tapi beberapa menit kemudian dokter Isna baru mengetahui bahwa pasien yang diperiksanya itu sudah dinyatakan meninggal di tempat karena kecelakaan lalu lintas. Dokter Isna pun langsung shock mengetahui bahwa pasien yang diajak komunikasi tadi itu adalah mayat, dan mayat itu meresponnya. Kalian pasti penasaran kan seperti apa kisah lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, apa kisahnya? Dengarkanlah Anda hendak berkisah. Dokter Isna merupakan dokter isip di salah satu rumah sakit ternama di Jawa Timur. Kejadian yang dialami oleh Dokter Isna ini terjadi saat dia kedapatan jaga IGD di shift malam sekitar pukul 10 malam hingga 7 pagi. Seperti rumah sakit ternama lainnya, IGD di sana sangatlah ramai. Hal ini dikarenakan rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe B yang sekaligus rumah sakit kepolisian. Jadi bisa dibayangkan ya Wal betapa ramainya pasien di sana. Sesampainya Dokter Isna di rumah sakit, Dokter Isna langsung menangani pasien seperti biasanya. Hingga waktu menunjukkan pukul 2 pagi, pasien yang datang sudah ditangani semua. Yang tersisa hanya pasien observasi saja yang sembari menunggu ruangan. Wah, alhamdulillah udah tenang IGD-nya, pikir Dokter Isna saat itu. Nah, karena udah tenang itulah kala itu Dokter Isna mencoba beristirahat di nurse station. Nah, bagi kawalan yang belum tahu nurse station itu apa, nurse station adalah area fasilitas kesehatan tempat perawat dan staf kesehatan lainnya bekerja di belakang ketika tidak bekerja secara langsung dengan pasien, dan di mana mereka dapat melakukan beberapa tugas mereka. Jadi di nurse station Dokter Isna duduk rebahan sembari memejamkan matanya. Kala itu di nurse station hanya ada Dokter Isna, satu perawat perempuan dan 3 perawat laki-laki, sedangkan sisanya sedang ngopi lah di depan IGD sembari mencuri waktu istirahat sejenak. Tak lama kemudian perawat perempuan berinisiatif mengambilkan selimut untuk Dokter Isna karena cuaca pada saat itu dingin banget habis hujan, ditambah lagi ruangan yang ber-AC. Suasana pada saat itu hening banget walai, kata Dokter Isna, yang terdengar hanya suara gerimis di luar IGD. Namun keheningan itu tiba-tiba pecah saat terdengar ada suara sirine mobil polisi datang. Salah satu polisi pun turun dari mobil dan memanggil salah satu perawat yang ada di nurse station. "Misi Mas, Mbak, boleh minta tolong? Ini ada KKL, korban kecelakaan lalu lintas," kata polisi tersebut. Nah, 3 perawat laki-laki yang kebetulan berada di nurse station pada saat itu dengan sigap langsung menuju ke depan IGD untuk menjemput korban. Dan tak lupa juga mereka bawa bed untuk bawa pasiennya sesuai SOP IGD kalau ada pasien datang. Beberapa menit kemudian Dokter Isna pun ikut beranjak dari tempat duduknya untuk mengecek keadaan. Dokter Isna melihat saat itu ada 3 orang polisi dan 2 orang warga yang ikut membantu membawa pasien. Mobil yang dibawa polisi adalah mobil bak terbuka, di mana korban kecelakaan berada di bak mobil tersebut dengan didampingi oleh warga. Tak lama kemudian polisi, warga dan juga perawat bersama-sama tuh menurunkan pasien dari mobil ke bed. Di situ mereka semua sampai gotong royong loh Wal untuk memindahkan pasien itu, karena mohon maaf pasiennya obesitas sehingga butuh tenaga lebih untuk memindahkannya. Alhamdulillah dengan beberapa bantuan tenaga laki-laki akhirnya pasien itu berhasil dipindahkan. Nah, saat proses pemindahan celana dari pasien itu sempat sedikit melorot, kemudian ditutup jaket tuh oleh polisi. Nah, di bagian ini kalian harus ingat ya Wal, tadi saat
saat proses pemindahan celana pasien sempat melorot kemudian ditutup jaket tuh oleh polisi. Ingat itu ya. Setelah itu pasien didoronglah ke salah satu ruang IGD yang berada di pojok bangunan dekat dengan jendela sehingga agak jauh dari pasien lainnya. Sesampainya di ruang IGD, polisi, warga dan juga perawat langsung meninggalkan ruangan. Hal ini sudah biasa terjadi. Kalau ada pasien datang, pasien akan diantar ke IGD, kemudian perawat akan mengambil rekam medis untuk mendata pasien. Nah, sembari itu dokter dipersilakan untuk memeriksa pasien terlebih dahulu. Kala itu dokter Isna nggak menaruh rasa curiga sama sekali terhadap pasien yang baru datang ini walai. Mengingat IGD rumah sakit sering sekali adanya korban kecelakaan lalu lintas. Bagi dokter Isna itu hal yang wajar lah, yang biasa ia temui. Tak lama kemudian dokter Isna pun mencoba memeriksa pasien tersebut. Dokter Isna menepuk-nepuk dada pasien sembari berkata, Pak, bangun." Pasien itu hanya diam saja, tak merespon perkataan dari dokter Isna. Hingga fokus dokter Isna pun terbelah. Karena apa? Karena dokter Isna melihat celana dari pasien itu melorot ke bawah. Mohon maaf, hingga kemaluannya hampir terlihat. Melihat hal tersebut, dokter Isna pun inisiatif bilang ke pasiennya untuk menaikkan celananya. Karena menurut dokter Isna kurang etis rasanya kalau dokter Isna menaikkan celananya pasien. Apalagi pasien itu laki-laki. Nah, kalau pasien itu gak bisa benerin celananya sendiri, maka dokter Isna akan meminta bantuan kepada perawat laki-laki untuk membantu pasien benerin celananya. Bapak, permisi, celananya turun, boleh dinaikkan dulu, kata dokter Isna ke pasien sembari mempersilahkan pasien tersebut untuk benerin celananya. Tanpa berkata apapun, pasien itu merespon dengan menaikkan celananya sendiri. Dokter Isna melihat wajah dari pasien itu biasa saja saat benerin celananya dan matanya pun sambil merem. Setelah celananya benar dan melakukan sedikit pemeriksaan, dokter Isna pun memakaikan selimut tuh untuk pasien. Setelah itu dokter Isna keluar mendatangi polisi untuk meminta keterangan mengenai kronologi kejadiannya. Polisi pun menjelaskan kalau pasien adalah korban kecelakaan lalu lintas, di mana pasien membawa mobil dengan kecepatan tinggi lalu menabrak truk yang sedang parkir. Alhasil dari kejadian itulah membuat pasien itu meninggal di tempat. Hah? Meninggal? Iya dok, kami datang 30 menit setelah kejadian saat ada yang lapor, lalu kami pun bergegas membawanya kemari ke IGD maksudnya. Nah, mendengar penjelasan polisi, dokter Isna pun langsung shock. Tadi pasien itu sempat benerin celananya sendiri loh Pak, dan saya juga sempat menyelimutinya. Kalau pasien itu sudah meninggal dunia, bagaimana caranya pasien itu bisa benerin celananya sendiri, kata dokter Isna kepada polisi. Polisi pun bingung mendengar penjelasan dokter Isna karena mereka merasa kalau korban kecelakaan yang mereka bawa itu sudah meninggal di tempat. Tapi kenapa dokter Isna bilang kalau pasien itu bisa benerin celananya sendiri? Untuk memastikan itu semua, dokter Isna, polisi, dan juga perawat kembali lagi tuh ke ruang IGD. Sesampainya di ruang IGD, dokter Isna kembali shock hingga gemeter walai mendapati pasien yang awalnya terlihat masih normal, ternyata mukanya sudah membiru dan badannya pun sudah kaku. Tuh kan dok, bener pasiennya sudah meninggal, kata polisi. Dokter Isna hanya terdiam pada waktu itu. Nah, untuk benar-benar memastikan, dokter Isna kembali mengecek pasien itu. Setelah diamati dengan seksama, itu benar-benar mayat walai. Mayat itu sudah membiru dan badannya pun sudah kaku. Di situ tak lupa dokter Isna langsung membuka selimut untuk mengecek celananya pasien. Ternyata celananya terpasang rapi dengan tangan pasien masih memegang celananya walai. Kala itu dokter Isna benar-benar lemes, keringat dingin, kepalanya pusing dan berat. Polisi juga notice saat proses pemindahan tadi celana dari pasien itu sempat melorot dan polisi juga lah yang menutupinya dengan jaket. Tapi kenapa sekarang kok udah bener? Nah, di situ polisi mengira kalau dokter Isna lah yang benerin celananya pasien. Dokter Isna pun langsung mengelaknya. Sekarang gimana caranya pasien obesitas yang hanya bisa diangkat dengan minimal 4 orang tenaga laki-laki, celananya bisa dibenerin oleh 1 orang perempuan, dan perempuan itu kecil lagi. Jadi kata dokter Isna dia nggak akan mampu mengangkat pasien itu sendirian. Nah, mendengar penjelasan dokter Isna, seisi ruangan GD pun langsung terdiam keheranan. Dari sisi dokter Isna, dia keheranan dengan apa yang barusan ia alami. Sedangkan dari sisi polisi juga kebingungan. Tadi saat proses pemindahan, celana dari pasien sempat melorot. Tapi kenapa sekarang kok udah bener? Nah, meninjau perkataan dari dokter Isna juga masuk akal. Gak mungkin dokter Isna yang sekecil itu dapat mengangkat, mohon maaf, pasien segede itu. Jadi mereka semua pada keheranan dan kebingungan walai dengan apa yang barusan mereka alami. Oke
Oke, itu aja wal kisah pada video kali ini. Nah, kalau kawan penasaran dengan unggahannya Dokter Isna, boleh kalian kunjungi akun TikToknya di @isnacahya17. Nah, kalau kawan punya cerita horor seperti Dokter Isna dan mau membagikannya kepada kita semua, boleh kalian kirimkan cerita kalian ke email di bawah. Dan jangan lupa kalian cantumkan nomor WhatsApp kalian agar memudahkan kami untuk menghubungi kalian nantinya. Like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana reaksi kalian kalau kalian menemui mayat yang bergerak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.